Terima kasih, pemirsa masih bersama kami Daman Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Heni, yang akan dijawab oleh Ustadz Syahdan. Silakan, Ibu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kami tanyakan adalah bagaimana hubungan ketakwaan seseorang dengan pengendalian hawa nafsunya. Terima kasih Ustaz. Kaitan antara ketakwaan dengan pengendalian hawa nafsu. Ustaz Syahdan, silakan. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu, otomatis nilai ketakwaan kita tinggi. Sebaliknya, orang yang ketakwaannya tinggi, maka insya Allah dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kenapa? Karena ketika dia takwa, maka ketika itu dia mampu mencerna dan memfilter dulu segala sesuatunya. Tadi dijelaskan oleh babeh kita, melihat sesuatu, kita langsung pikirkan dulu, mau nge-share sesuatu, ini baik atau tidak. Kalau baik bermanfaat atau tidak, selalu begitu. Ya. Maka ketika orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa, sekali lagi dia insya Allah lebih mudah untuk mengendalikan hawa nafsunya. Begitu juga di dalam keluarga. Ya. Keluarga yang diisi dengan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan, insya Allah indah. Kenapa? Tadi itu, ketika Allah menciptakan yang namanya fujur hawa nafsu, lawan dengan ketakwaan, gitu loh. Jadi nafsu lawannya nilai-nilai takwa. Jadi jangan nafsu dilawan nafsu. Suami pulang kerja marah-marah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak, ngapain sih lo? Lalu ngapain? Oh, jadi ribut jadinya. Ketika suami marah, kita jawab dengan sabar, dengan kasih sayang. Sebaliknya begitu, kalau ada kesalahan apapun, ya langsung ingat, wah ini mau marah nih, lawan marah apa nih? Sabar, gitu. Contoh misalnya, bapak-bapak pulang kerja nih, bapak pulang kerja, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah, ya Allah ya, mohon maaf ya, belum disiapin makanan, saya masih masak, belum selesai. Kita laki dari rumah coba, dari kantor coba, udah pusing, udah stres, udah capek. Kita pulang berharap disediakan makanan, kan biasanya begitu. Ini belum siap makanan, jangan marah, tenang. Ya udah Bu, untuk sementara ganjel perut, bikinin Indomie deh. Gitu kan enak begitu kan? Iya, oh ya Pak, baik Pak. Wow, langsung ibunya kerjain. Karena pikiran kalut nggak enak sama suami, lagi masak sayur sama Indomie, itu ngambil garam 1 sendok, bukan dituangin ke sayur, dituanginnya ke Indomie. Begitu selesai, suamiku, Pak, ini makan udah siap nih, Indominya udah siap. Masya Allah, istriku terima kasih. Kita cobain kuahnya dah tuh Pak. Ada yang aneh kira-kira nih. Jangan marah begitu. Kayaknya pengalaman pribadi itu. Jangan marah Pak, panggil istri, sayang, sini sayang. Sayang tuh panggilnya coba. Biasanya Bu panggil sayang untuk merendam amarah kita. Ada apa Pak, ada apa Pak? Sini, udah lama kita gak makan bareng. Saya lagi belum selesai masak, udah matiin kompor, kita makan bareng. Ya udah Pak, ayo makan bareng. Saya udah lama nih gak nyuapin ibu. Kan gitu kan ya. Oh Bapak bisa aja. Enggak benar, saya pengen nyuapin ibu. Disuapin ke ibunya. Allahu Akbar. Lezat, bisa jatuh tersungkur itu. Minta maaf ke suaminya. Itu yang menumbuhkan nilai-nilai keindahan dan harmonis di keluarga. Masya Allah. Makanya Mas Agung mohon maaf. Di antara laki-laki di sini yang paling harmonis saya kayaknya Mas Agung. Allah. Lah bener ini. Saya ada istri saya tuh ikut tuh. Saya kalau saya ajak ke mall istri saya gandeng terus, saya pegangin terus. Soalnya kalau saya lepas belanja kemana-mana.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bapak Sadikin yang akan dijawab oleh Babe. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadikin, salah satu jamaah di Masjid Jami Al-Aqwam tercinta ini. Pertanyaannya, seseorang mengerjakan kegiatan dalam sosial kemasyarakatan tanpa budget, tanpa gaji, lillahi ta'ala. Tapi selalu dikomplain, disalahkan, kadang terpancing emosi, bagaimana mensiasati untuk pengendalian hawa nafsu agar tidak marah. Terima kasih. Ya. Ini kayak curhat, Ben. Curhat ini. Curhat wajib dijawab. Ini confirm ini curhat ini. Saran saya Pak, saran saya kalau kuat lanjutin, kalau nggak kuat tinggalin. Jadi makan hati. Begini, saya ilustrasikan sesuatu yang tidak bisa Bapak tangani, tapi harus Bapak jalankan. Harus Bapak lalui. Misalnya apa? Macet. Ya kan? Bapak bukan presiden, Bapak bukan gubernur. Nggak bisa mengambil kebijakan. Dan Bapak mesti lewat jalan itu juga. Dan ternyata macet. Pertanyaan saya. Ini Bapak naik motor nih Pak, di depan macet gitu loh. Bapak marah, macetnya hilang nggak? Enggak. Di depan macet ini, Bapak tenang aja, macetnya hilang nggak? Kenapa tadi pilih marah? Paham maksud saya? Bapak marah tetap macet. Bapak tenang tetap macet. Jangan pilih marah. Karena itu kata orang pintar, happy is decision. Bahagia itu keputusan. Ya Pak, jadi ketika macet Bapak tenang. Macetnya tetap Pak, nggak berubah. Tapi kalau macet Bapak marah, macetnya pindah ke pembuluh darah. Macetnya pindah ke otak, macetnya pindah ke jantung, deg-degan dan sebagainya, penyakit. Saran saya, Bapak lanjutkan kerja sosial. Ada yang komplain, Bapak ketawain aja. Cie komplainnya. Gitu Pak. Tapi kalau Bapak nggak kuat, darah mendidih. Kalau kata orang Betawi darah mendidih, mendingan Bapak bilang besok gue mundur, lo yang kerjain dah. Begitu. Yang penting jangan marah Ji. Ya enggak, daripada marahnya ke otak, ke jantung, biarin aja. Begitu ya Pak santai aja. Saya tahu, kelihatan kok penderitaan wajahnya itu. Nah, kalau kita kembangkan, artinya kita memang berharap semuanya di muka bumi ini menyelesaikan segala sesuatu dengan ketenangan. Tetapi bukankah Allah sendiri mengatakan dalam salah satu ayat, kelak di surga nanti, aku akan angkat itu kedengkian, kecemburuan dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa akan setenang yang diharapkan seperti tadi, ketika unsur-unsur itu masih melekat dalam diri kita, Ustaz? Nah, itulah sebabnya yang paling benar dan paling tepat adalah terapi soal jalanan. Yang saya sampaikan itu dalam, bisa berjam-jam kalau umpamanya dikupas. Artinya apaan? Kita bisa berkata, kalau kita bisa memahami, macet. Marah, tetap macet. Tenang, cool, tetap macet. Nah inilah yang diperlukan latihan. Bapak, kalau Bapak pengamat sosial media, kurang banyak apa saya dibully. Gantian dong, dia curhat. Sekarang gue curhat dong. 30 menit. Sekarang gue curhat. Tapi saya jawab semua dengan cool. Saya doain semua. Kurang sering apa saya dikatain. Saya sujud kepada Allah, saya doain. Rupanya apaan? Tenang banget Pak. Maka balik lagi nih apa yang Ustaz sampaikan yang barusan. Ya, bukan ngaku-ngaku takwa, bukan. Tapi salah satu sifat orang bertakwa bukan minta maaf. Tapi wa'afina anin nas. Dia ahli dalam memaafkan orang. Begitu dia ahli dalam memaafkan orang, maka yang datang kedamaian. Pak, Bapak mau infak, Bapak punya duit dulu, baru bisa sedekah. Bapak mau ngasih baju, Bapak punya baju dulu, baru bisa ngasih baju. Tapi Bapak mau ngasih kebahagiaan, Bapak tidak perlu bahagia. Bapak bikin orang bahagia, Bapak akan mendapatkan kebahagiaan. Amin. Ustaz Syahdan, kalau kita berbicara tadi tentang kemarahan, kalau kita perhatikan dari sirah-sirah Nabawi begitu,
ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang memang wataknya pemarah begitu ya, seperti Umar bin Khattab, bahkan ketika memeluk Islam pun luar biasa kemarahannya, bahkan bisa memenggal kepala orang. Dan salah satu Nabi juga seperti Nabi Musa, dia marah. Nah ini artinya marah seperti apa yang dimaksud ini? Iya, marah memang seringkali mengajak manusia kepada keburukan, kecuali marah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana marah yang dirahmati oleh Allah? Ketika ada kezoliman, kita nggak boleh diam. Ketika ada kemungkaran, kita harus berbuat, berusaha merubah. Nih kayak Babel luar biasa, makanya medsosnya dibanding terus. 20 juta jadi 1 juta. Sekarang udah tinggal berapa tuh Be? Habis. Ketika agama dihina, ketika Rasul dihina, ketika syariat diacak-acak, wajib kita marah. Nggak boleh marah, diem aja, sabar, nggak bisa. Kalau bisa dengan kekuasaan, nggak bisa dengan lisan. Lisan nggak bisa, udah hati aja dah. Yang penting kita menolak kemungkaran itu, kita menolak kebatilan tersebut, kita menolak kezoliman tersebut. Makanya para sahabat walaupun hatinya lemah lembut, tapi begitu agama dihina, berangkat muncul giroh jihadnya gitu. Tapi dalam hal-hal tertentu di luar itu kita harus sabar. Termasuk dalam perang Mas Agung, termasuk dalam perang. Bagaimana ada cerita riwayat yang masyhur, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika mau memenggal musuhnya ngeludahin. Apa yang dilakukan? Kalau kita kurang ajar nih orang, gua embat terus kan begitu. Tapi sahabat Ali enggak, masukin sarung pedang. Kenapa? Aku khawatir yang harusnya lillah, li'ila'i kalimatillah, menjadi nafsu yang muncul dari aku. Nah, kira-kira begitu Mas. Artinya menempatkan kemarahan pada tempat yang tepat begitu ya Be ya. Sedikit saya Iya, tambahkan. silakan Be. Jangan lupa bahwa Sayyidina Umar bin Khattab dia seperti itu ketika belum masuk hidayah kepadanya. Ketika masuk hidayah dan ketika beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin di masanya, begitu dia bagi lagi masa paceklik, bagi-bagi bahannya dia lebih panjang, ditegur langsung sama rakyatnya. Kenapa pakaian lebih panjang? Umar nggak marah, bahkan dia diam. Yang jawab anaknya Abdullah bin Umar, karena bagianku, kata Abdullah bin Umar. Karena Sayyidina Umar orangnya tinggi besar, satu orang jatahnya 2 meter. Tuh sama antara pemimpin sama rakyat, bagi rata sama. Pada waktu itu lagi musim paceklik, begitu. Jadi begitu di pembagian bahan, anaknya yang mengurangi jatahnya untuk dikasih ayahnya. Dan ditegur langsung di depan umum. Sayyidina Umar yang biasanya marah dia senyum, dia nggak jawab. Sama rakyat dia nggak jawab, dia sayang sama rakyatnya. Anaknya yang bilang jangan marah, bagian saya buat ayah, begitu. Jadi marahnya atau itu pada maksa sebelum hidayah. Betul. Baik, terima kasih Babe, dan kita akan kembali lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.